Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersyukur di tengah-tengah pandemi kita masih dihimpunkan oleh Tuhan dalam persekutuan doa pagi. Di tengah-tengah situasi yang sulit, firman Tuhan berkenan untuk menyapa kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai untuk merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama meneduhkan hati kita dan menaikkan sebuah pujian. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus agar setiap kali kita diperhadapkan dengan firman Tuhan, setiap kali itu juga kita diubahkan sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah Sang Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara kehidupan. Kami bersyukur ya Allah, Engkau senantiasa mendampingi kami. Engkau memberikan pada kami berkat-berkat-Mu yang tidak pernah kami dapat hitung satu persatu. Sebab terlalu banyak, terlalu ajaib bagi kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa menyatakan kasih setia-Mu di berbagai situasi yang kami hadapi. Secara khusus dalam situasi sekarang ini, di mana ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tekanan dalam hidup kami. Namun kasih setia Tuhanlah yang senantiasa mengiringi kami. Tuhan, saat ini kami akan bergumul di sekitar firman-Mu, dan kiranya Engkau menolong kami supaya kami tetap menjadi pribadi yang benar-benar Kristiani, benar-benar pengikut Kristus, sekalipun berada dalam situasi yang sulit. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami dengan hikmat, kebijaksanaan, dan juga sekaligus kemampuan untuk melakukan setiap bagian firman Tuhan. Bersamalah dengan kami ya Allah, berfirmanlah, sebab kami menyediakan diri kami memberi diri kami untuk bergumul di sekitar firman Tuhan dan bertekad untuk melakukannya. Demi Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan senantiasa berpengharapan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan 33. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan 33. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan memelihara dalam hidup kita setiap hari.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, dalam damai sejahtera Allah sekalipun kita berada dalam himpitan pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul Kabar Baik di Tengah Kabar Buruk. Nah, bicara soal kabar buruk, biasanya kita akan dengar istilah yang sudah sangat akrab di telinga dan pandangan kita, hoax. Yang berarti berita buruk atau kabar bohong. Sebuah berita yang belum tentu kebenarannya, tapi bikin kita udah resah dan gelisah. Mungkin karena kebanyakan hoax yang diperhadapkan kepada kita jadi kepikiran banget. Dan kemudian tidak pernah bisa hidup dengan damai sejahtera. Nah, hari ini mari kita belajar untuk bagaimana menyikapi atau bagaimana bersikap di tengah-tengah semua kabar yang kita terima melalui media sosial kita atau melalui rumpian tetangga kita dan sebagainya. Nah, hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah kisah di mana bangsa Israel di ambang tanah perjanjian, artinya mereka hampir masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa supaya mengutus kepala suku yang jumlahnya 12 orang itu untuk mengintai terlebih dahulu. Atau zaman sekarang biasanya kita akan bilang survei lokasi. Lihat dulu, intai dulu, lihat bagaimana keadaannya. Tujuan dari pengintaian ini supaya ketika memasuki negeri itu, maka bangsa Israel menjadi bangsa yang siap untuk mengelola atau bahkan menghadapi segala rintangan yang ada. Nah, 12 orang ini diutus untuk mengintai. Sekembalinya dari intaian itu, mereka punya data yang sama. Datanya adalah yang pertama, hasil dari pengintaian mereka bahwa negeri itu ternyata adalah negeri yang makmur. Dikatakan berlimpah susu dan madunya. Wow, negeri yang makmur sekali. Mungkin secara gizi sudah pasti terpenuhi. Berlimpah susu dan madunya. Data yang kedua yang dihadapkan adalah kota-kotanya berkubu dan gede. Ya, yang ketiga adalah bangsanya atau penduduk asli di situ kuat-kuat. Juga di situ didapati keturunan enak. Keturunan enak itu bukan enak yummy gitu ya, tapi memang ini adalah nama sebuah bangsa. Dan karakternya atau postur tubuhnya gede-gede. Data yang disampaikan oleh 12 pengintai ini kepada Musa dan Harun sama. Tapi kita lihat, data sama, cara merespon mereka sangat berbeda. Lihat, ke-10 orang ini memandang negeri itu sebagai sesuatu yang negatif. Lihat perkataan mereka dan kalimat-kalimat mereka. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow, serem banget gambarannya. Serem banget apa yang dilaporkan kepada Musa. Mereka melihat bahwa negeri ini adalah sebuah masalah besar. Sesuatu hambatan yang tidak mungkin diselesaikan. Dan kalau kita mau membaca bagian ini secara lebih lengkap lagi di pasal-pasal berikutnya, maka kita akan mendapati bahwa mereka menjadi umat yang menyesal, menangis terhadap rancangan Tuhan. Jadi kesel banget sama Tuhan. Ujung-ujungnya, mereka menjadi orang yang gagal dan bahkan kena tulah. Sementara kita mau lihat tim berikutnya, tim yang positif. Cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Mereka mengatakan bahwa negeri yang kami lalui untuk diintai adalah negeri yang luar biasa baiknya. Mereka memandang bahwa negeri itu adalah punya peluang besar untuk mereka dapat hidup dan mengelola kehidupan. Kalaupun ada sesuatu yang tidak ideal, yaitu tantanganlah yang harus dihadapi, gitu ya. Lalu lihat dampaknya,
Mereka mengatakan bahwa jika Tuhan berkenan, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Ada sebuah harapan dalam diri mereka. Dan hasilnya kita akan melihat bahwa kehidupanlah yang terjadi dan yang mereka alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, faktor apa saja yang membuat cara pandang seseorang berbeda sekalipun data yang diajukan sama? Faktor pertama adalah soal keadaan hati. Keadaan hati seseorang itu gaduh atau runtuh. Ke-10 orang ini ternyata hatinya begitu gaduh. Hatinya tidak tenang dan kemudian hasilnya memang tidak baik. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Lihat apa yang dibicarakan dalam teks yang tadi kita baca. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kalau mencoba menenteramkan, berarti ada situasi yang tidak tentram. Ada hati yang sedang gundahnya luar biasa. Sehingga membuat mereka mengatakan bahwa negeri ini nggak baik buat kita. Negeri ini nggak banget buat kita. Nah, faktor apa saja? Faktor lain yang membuat cara pandang kita berbeda. Yang kedua, keadaan pikiran kita memang sangat mempengaruhi cara pandang kita terhadap sesuatu. Ayat 31 dikatakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Realistis, pesimis. Ada data, tapi direspon dengan pesimis. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb di ayat yang ke-30. Mereka mengatakan kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Realistis, optimis. Keoptimisan inilah yang membuat mereka akan terus berjuang, akan terus maju, akan terus mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka, yang mereka yakini sebagai sebuah rancangan Tuhan. Yang ketiga, bicara soal keadaan iman kita. Iman yang runtuh atau iman yang tangguh. Iman yang runtuh berarti memandang bahwa semuanya tidak punya harapan. Tetapi iman yang tangguh adalah mari berhadapan dengan kesulitan karena ada Tuhan di sana. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9 mereka mengatakan, Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu, kalau kita diperhadapkan dengan kalimat ini, apa yang kita baca? God is nowhere atau God is now here. Tergantung bagaimana kita menyikapi dengan sikap iman kita. Kalau kita selalu merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita, maka semua hoax, semua kabar buruk itu semakin akan menggerogoti hidup kita. Tapi ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan tetap berjalan dan menjalani kehidupan ini sebab kita tahu Tuhan ada di sini. Tuhan ada di dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama menjadi orang-orang yang lebih berhikmat, menjadi orang-orang yang tetap mau untuk menyampaikan kabar baik sekalipun kita berada dalam situasi yang tidak baik. Hikmat Tuhanlah yang akan menuntun kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala syukur hanya bagi Tuhan yang memberikan kepada kami iman, memberikan kepada kami pengharapan, sehingga seperti Yosua dan Kaleb, kami akan menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Tantangan selalu ada, hambatan selalu ada, pergumulan selalu ada, namun Tuhan juga selalu ada. Oleh karena itu kami mohon berikanlah kepada kami keyakinan, keteguhan, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan menjadi bagian yang mempermuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa
bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memulihkan kami, bukan hanya bangsa kami, tapi juga dunia ini. Kami sedang melawan COVID-19 dengan semua cara, hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Oleh karena itu kami mohon, biarlah semua usaha kami pada akhirnya membuahkan hasil yang baik. Kami berdoa bagi mereka yang harus turun ke lapangan, mereka yang harus berhadapan secara langsung dengan COVID-19. Tuhanlah yang memberikan pada mereka kekuatan dan juga kemampuan. Kami juga berdoa bagi jemaat GKI Gading Indah yang berada dalam keadaan sakit, mereka yang sedang berhadapan dengan ketidakberdayaan atas tubuhnya. Tuhan, kiranya Engkau hadir, melawat, menyembuhkan, menghibur, dan memberikan kekuatan, sehingga di tengah-tengah sakit penyakit, mereka pun tidak kehilangan pengharapan, tetapi mereka menjadi orang-orang yang mempersaksikan iman mereka kepada dunia, kepada orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur ya Allah, Engkau mengaruniakan pada kami keluarga yang adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu ajari kami untuk dapat hidup berdampingan. Ajari kami untuk dapat hidup saling mengampuni. Ajari kami dapat hidup saling menerima. Sehingga keluarga kami adalah keluarga yang dapat mencerminkan cinta kasih Allah kepada dunia ini. Saat ini kami juga hendak berdoa, kalau sebentar kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami, kerja, karya, dan pelayanan kami. Kiranya berkat Tuhan selalu ada pada setiap kami. Ini doa syukur kami, demi Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan senantiasa berpengharapan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menaikkan pujian penutup kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.